Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan baru di Warung Freelancer. Sederhananya, Warung Freelancer ini adalah sebuah kelompok freelancer digital yang bergerak di berbagai bidang freelancer sih. Kita mungkin ke depan juga bakal ada desain dan lain sebagainya. Cuman buat saat ini kita banyakkan pekerjaan di bidang rating dan review. Kemudian juga kita juga open untuk kerjasama di bidang survei. Ya, yang pasti freelancer yang bisa dilakukan jarak jauh tanpa pusing dan tanpa capek. Capek mungkin sih, soalnya saya juga capek nih ngurus-ngurusnya. Oke, di sini video ini adalah video yang akan menjelaskan bagaimana cara kerja warung freelancer. Soalnya kan banyak anggota baru juga yang join, mungkin anggota lama juga bisa nonton ulang biar lebih paham cara kerja warung freelancer. Oke, jadi di sini adalah pertama dan yang paling utama yang harus diketahui adalah tentang grup utama. Apa itu grup utama? Grup utama adalah grup di mana berfungsi sebagai share info. Di sini untuk saat ini kita punya dua grup utama, yaitu tim warung freelancer, kemudian tim warung freelancer 2. Dengan total ada 8 admin. Ya, mungkin udah pada ketemu sama admin Nurjen, kemudian admin Wisnu, kemudian juga ada admin Owen di sana. Oke. Nah, di sini fungsi dari grup ini adalah admin bakal nge-share info kalau misalnya ada project baru. Jadi biasanya garis besar dari project itu bakal di-share oleh admin, misalnya fee-nya berapa, syaratnya apa, fee-nya berapa, kemudian itu apa, same device atau enggak atau lain sebagainya bisa di-share di situ. Kemudian di sini juga admin biasanya meminta syarat untuk ikut project. Syarat ini apa? Syarat ini biasanya tujuannya untuk warung freelancer branding image. Maksudnya apa? Nah, di sini adalah syarat-syarat ya, bisa dibilang kalian ngebantuin warung freelancer buat lebih gampang lagi nyari klien. Sebagaimana kita tahu kan kita cuma kelompok digital yang bahkan belum pernah ketemu satu sama lain. Nah, di sini syarat-syarat ini biasanya kami usahakan untuk membranding warung freelancer itu ya biar biar kita gampang bilang ke klien nanti ketika ketika discuss bahwa we are exist, kita beneran ada kok. Google Map aja kita reviewnya udah 300-an lebih. Ya, ke arah sana sih tujuan akhirnya. Syarat-syaratnya beda-beda, ada review Google Map warung freelancer, subscribe YouTube, kemudian juga ada like Facebook dan lain sebagainya. Cuman yang simpel-simpel kok. Harusnya nggak bikin kalian kecapean. Nah, kemudian di sini kalian bisa PM admin yang bersangkutan, kemudian share SS bukti dari syarat untuk join ke project itu. Nanti pihak adminnya sendiri bakal nge-share kalian linknya. Oke, dari situ udah paham ya? Oke. Nah, kemudian di sini di dalam project itu kalian harus ada yang perhatiin, yaitu ketika tata cara pelaporan. Sistemnya tiap project beda-beda tergantung dari jumlah review yang dibeli, kemudian juga ukuran ininya perharinya ngejar targetnya di berapa. Tapi biasanya di satu project itu paling nggak ada sesi. Sesi itu adalah sesi 1 dan sesi 2, biasanya itu panggilan untuk sesi pagi dan sesi sore. Kenapa ada dibagi 2 sesi? Tujuannya adalah untuk memecah jadwal ratingan. Kenapa kayak gitu? Kalau rating di push atau dikirimkan di waktu yang sama itu jatuhnya nanti bakal ke spam. Kalau spam itu bakal repot kita. Ya, ikutin aja lah petunjuk dari para admin. Oke, kenapa ini? Oke, next. Nah, di situ ketika kalian udah join ke dalam projectnya nanti, di setiap akhir project atau di akhir batch, sorry ada yang kelewat. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan juga di sini adalah nama. Di sini kalian harus pastikan bahwa nama yang kalian pilih untuk laporan ini adalah unik dan beda dengan nama yang dipakai oleh user lain, atau mungkin bisa dibilang ID lah ya. Soalnya ID ini bakal kepake buat saldo nanti di akhir. Jadi jangan sampai kalian kerja capek-capek tapi saldonya masuk ke teman kalian karena namanya sama. Nggak lucu juga kan? Mending kalau beda jenis kelamin, jadi kali-kali bisa PDKT gitu kan. Oke, kemudian next di sini tiap akhir project admin bakal nge-share rekap
Jadi admin bakal ngerekap perolehan si A berapa, perolehan si B berapa, perolehan si C berapa. Itu bisa di akhir project ataupun di akhir batch, tergantung ukuran projectnya ya. Jadi batch itu adalah bagian-bagian dari project. Misalnya dia belinya banyak banget, jadi kita potong jadi beberapa batch biar bisa cair di tengah jalan gitu. Jadi kalau nunggu projectnya beres 1 bulan, tapi kalau udah dipotong-potong batch 1 minggu atau 10 hari udah bisa cair gitu kan. Soalnya kita pencairan tiap 2 minggu sekali. Oke, kemudian untuk itu kalian bisa komplain kalau misalnya ada kesalahan di data rekap, itu maksimal 1 kali 24 jam. Caranya gimana? Caranya pertama kalian buka deskripsi grup utama, kemudian cek aturan grup. Di sini sekalian kalau bisa nanti baca semuanya ya. Nah, untuk komplain itu di sini ada grup sendiri, kita namanya grup komplain. Kalian bisa join di grup ini, kemudian nanti maksimal 1 kali 24 jam dari share rekap itu. Kenapa sih kok dibatasin? Kita batasin soalnya biar pertama ya biar nggak wasting time juga. Ya, ya gitu. Soalnya kalau kita kelamaan ngurusin rekap, jadi takutnya nanti malah nggak keburu cair di jadwal pencairan yang udah ada. Ya ke arah sana sih tujuannya sih, jadi biar nggak terlalu hiruk pikuk di satu ini. Soalnya kalau belum fix masih ada yang komplain, saldo belum dinaikin ke saldo utama. Oke, kemudian di sini di bawahnya juga kalian bisa lihat ada list saldo akhir. Ini adalah saldo utama kita. Kalian bisa buka di situ. Nah, gini. Di sini ada nama-namanya. Pastikan nama kalian ada di sini kalau misalnya kalian udah pernah ngeproject dan mau nyairin. Kita lihat ini bukan saldo terbaru sih, ini saldo lama nih Mas Bambang, saldonya masih 1,1 juta sekian. Udah luar biasa lah ya. Ya mungkin suatu saat nanti kalian juga bakal bisa punya saldo sebanyak itu kali. Kalau rajin. Oke, next. Nah, di sini ini juga nggak boleh kalian lupa. Di sini adalah ya kemana kalian mau nyairin saldo itu. Kan admin nggak tahu kan nomor entah dana, entah rekening, entah apa kalian. Jadi kalian tulis di sini. Cara nulisnya gimana? Di bagian ketiga ini adalah update data pencairan. Di sana ada form yang bisa kalian edit buat isi. Tapi saya bingung cara ngisinya. Tonton yang di bawahnya. Ada tata cara update data pencairan. Ya sih paling itu aja sih. Nanti kita bakal pencairan tiap 2 minggu sekali. Dan admin minta ketika selesai pencairan. Ya tadi di awal ada syarat, di akhir juga ada syarat. Enggak juga sih ya. Ini admin minta kalian buat ya membagikan pengalaman yang positif kalian di warung freelancer, dan alhamdulillah kan udah dapet cuan buat ngisi waktu luang. Ya alhamdulillah kalian bisa share di sosial media kalian. Jangan lupa includekan websitenya, atau mungkin nanti includekan YouTube-nya, atau nanti juga includekan channel IG, atau mungkin nanti fun fact Facebook warung freelancer. Oke, sampai di sini aja. Mungkin kalau ada tanya-tanya bisa komen di video ini. Meskipun saya rasa udah sangat jelas sih. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.